Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Nur Ardiat, dosen tetap program studi D3 Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Banjarmasin. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan secara singkat terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Mesin Perkakas 2. Pada mata kuliah Mesin Perkakas 2 merupakan mata kuliah 4 SKS pada semester 4 yang membahas pembubutan sederhana, pengeboran, pembuatan roda gigi, dan silinder surface grinding pada permukaan rata serta bertingkat sesuai SOP dan keselamatan kerja. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu melakukan evaluasi dan analisis terhadap hasil pekerjaan yang dihasilkan sebagai dasar peningkatan kualitas proses permesinan. Yang mana setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu untuk menguasai prinsip dan tata cara kerja bengkel atau studio dan kegiatan laboratorium serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian capaian lulusan yang kedua yaitu mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian. Terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Kemudian ada capaian mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu mengoperasikan dan melaksanakan berbagai proses permesinan dasar, pembubutan, pengeboran, pembuatan roda gigi, dan surface grinding berdasarkan gambar kerja, baik secara terbimbing maupun mandiri. Kemudian selanjutnya itu ada mahasiswa mampu mengevaluasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan hasil pekerjaan permesinan sesuai standar, kualitas, dan keselamatan kerja. Kemudian perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka di workshop dan mahasiswa dapat melihat RPS pada LMS Edling Polyban. Mata kuliah Mesin Perkakas 2 menerapkan pendekatan Project Based Learning atau PBL, di mana mahasiswa menyelesaikan proyek pembuatan komponen mesin berdasarkan gambar kerja. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep dan prosedur permesinan, tetapi juga mampu menghasilkan produk sesuai spesifikasi, melakukan evaluasi hasil kerja, serta mempresentasikan capaian proyek yang telah diselesaikan. Setiap kegiatan praktek diawali dengan penjelasan job sheet dan demonstrasi penggunaan alat serta mesin, kemudian mahasiswa melakukan praktek secara terbimbing hingga mampu bekerja secara mandiri. Kemudian dalam proses pembelajaran, saya melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama atau mengingat perkuliahan yang sudah terlewati. Kemudian pada metode penilaian dan pembobotan sikap K3 itu 15% yang berisi tentang ketertiban APD, kebersihan bench dan mesin, kemudian kepatuhan SOP harian. Kemudian selanjutnya ada prosedur dan keterampilan proses itu sebesar 25%, yang mana berisi tentang teknik pengoperasian alat atau mesin, setup pengerjaan, dan efisiensi langkah kerja. Kemudian selanjutnya ada hasil produk praktek atau job sheet sebesar 40%, yaitu di mana toleransi presisi produk akhir, kesesuaian spesifikasi teknik, dan penyelesaian job sheet. Kemudian ada logbook, laporan dan presentasi akhir itu sebesar 20%, yang mana itu berisi tentang laporan analisis hasil praktek, jurnal harian, dan evaluasi pemahaman konsep permesinan. Baik, berikut adalah proses pembelajaran pada mata kuliah Mesin Perkakas 2 dengan materi pada pertemuan ke-6, yaitu penjelasan dan cara mengoperasikan mesin fresh untuk membuat roda gigi lurus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau berhadir di perkuliahan hari ini. Sebelumnya kita memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan saya masing-masing. Berdoa silahkan dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak mau absen dulu. Mungkin yang pertama ada Ahmad Hafi, kemudian yang kedua ada Agus Salim, kemudian yang ketiga ada Ragil Kami, kemudian yang keempat ada Muhammad Alif Satrio, kemudian yang kelima ada Muhammad Arif Rahman.
Baik, terima kasih sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Mungkin sebelum masuk ke ini, ke materi yang hari ini, mungkin kita akan merefleksikan diri atau mengingat kembali pembelajaran yang kemarin. Mungkin sedikit, kita kan kemarin sudah membahas terkait tentang K3, kemudian membahas tentang proses pembubutan, kemudian juga proses pengeboran. Mungkin yang mau Bapak tanyakan, apa sih pelindung diri apa saja yang perlu dipersiapkan dalam proses permesinan? Siapa yang bisa menjawab? Baik, silakan. Kalau untuk mesin perkakas itu APD yang digunakan mungkin meliputi kacamata safety, baju praktek, sepatu safety, dan mungkin bisa menggunakan alat pelindung telinga jika diperlukan. Baik. Selanjutnya mungkin kita masuk ke pembahasan terkait mesin bubut dan mesin bor. Kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan ketika kalian mau menggunakan mesin bubut ataupun mesin bor tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Saya, baik, perkenalkan nama saya Ragil. Jadi ketika menggunakan mesin bubut dan mesin bor, yang perlu diperhatikan tuh apa saja sebelum mesin dijalankan. Jadi yang pertama mungkin memastikan APD dulu, Pak. APD yang digunakan, terus menyeting alat, kemudian mungkin memastikan benda kerja terpasang sesuai yang dibutuhkan dengan baik. Baik, itu saja. Baik, terima kasih sudah memberikan jawabannya. Mungkin selanjutnya itu tadi kan kata dia harus memperhatikan K3. Kemudian mengapa penerapan K3 itu penting dalam hal proses permesinan? Siapa yang bisa menjawab? Bapak, perkenalkan, nama saya Mari Rahman, izin menjawab pertanyaan Bapak. Karena K3 dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja, Pak, dan memastikan agar praktek berjalan dengan aman dan lancar, Pak. Sekian, Pak. Oh, baik, terima kasih. Saya sudah menjawab. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi tentang mesin fresh, yang mana nanti mesin ini yang akan kalian gunakan untuk praktek roda gigi. Mengapa tadi Bapak memberikan pertanyaan terkait modul pembuatan roda gigi, kemudian terkait keselamatan kerja yang akan kalian lakukan atau yang kalian hadapi nantinya. Selanjutnya, mesin fresh itu ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada column dan key milling machine, kemudian ada bed type milling machine, kemudian ada yang spesial. Kemudian column and knee itu bisa kalian lihat mesin dibuat dalam bentuk mesin fresh yang vertikal dan horizontal, di mana dia mampu melakukan berbagai jenis permesinan, yang mana keuntungan mesin ini ada meja, ada saddle, dan juga ada keninya. Kemudian dia ada cekamnya juga, mejanya dapat berputar, kemudian kepala pembagi dan lain-lainnya. Nah, ini yang contoh mesin column and knee milling machine yang mungkin nanti akan kita gunakan pada saat praktek nanti jenis mesin yang seperti ini. Kemudian ini yang untuk jenis horizontal, dia bentuknya seperti ini, mejanya atau bednya tadi. Kemudian yang vertikal, kalau vertikal ini nanti dia si matanya ini bisa naik dan turun kalau untuk yang vertikal. Kemudian ini yang universal, dia bisa maju, mundur atau kanan kiri, dan juga naik dan turun kalau yang tipe universal. Kemudian ada bed tipe milling machine, yaitu mesin fresh tipe bed. Ini memiliki positivitas lebih tinggi daripada jenis fresh yang pertama. Ini biasanya dilengkapi dengan dia sudah, kalau yang bed tipe milling ini sudah CNC, yang artinya kalian tidak perlu lagi harus menyeting secara manual. Kalian bisa menggunakan pengaturan secara komputer, atau bisa juga sudah kalian desain dulu lalu dimasukkan ke dalam proses permesinan tanpa harus melakukan input data manual. Kemudian
Ini yang bed tipe milling machine, jadi dia ada sudah pengaturan untuk CNC-nya. Kemudian ada special purpose, ini bisa kalian lihat, mesin press khusus ini bisa digunakan untuk keperluan mengerjakan penyetan dengan produktivitas duplikasi yang sangat tinggi. Jadi ada ada mesin press kopi, ada hobbing, ada gravier, ada planer, dan juga mesin press yang CNC. Nah ini untuk yang kopi, yang mana artinya ini dua buah benda itu dipasang, kemudian dia akan bergerak sesuai dengan benda yang dipasang sebelumnya. Ini contoh bendanya dan mesinnya. Mana ini untuk press hobbing atau bagian tengahnya, biasanya untuk membuat roda gigi yang di bagian tengahnya kalau untuk yang hobbing. Kemudian ini untuk grafir atau membentuk tulisan atau huruf atau angka di atas permukaan. Kemudian ini planer, ini ada bagian permukaannya, nanti dia akan memotong di bagian permukaannya sini. Nah ini untuk yang CNC yang Bapak jelaskan tadi. Kalau yang CNC ini kalian tidak perlu menyeting terlalu banyak parameternya. Kalau CNC kan artinya kalian bisa menggunakan merancang di aplikasi tertentu atau misalkan menggunakan Mastercam dan sejenisnya. Nah, itu bisa tinggal kalian masukkan kemudian nanti di ini ya. Nah kemudian ukuran standar dari mesin ini ada panjang langkah, ada jarak spindle, dan juga panjang langkahnya. Baik, sampai di sini terkait materi tentang mesin press. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan terkait pekerjaan mesin press itu seperti apa? Siapa yang mau menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi, untuk kesimpulannya tadi Pak pada mesin press tadi pada mesin press itu ada jenisnya dulu Pak. Ya. Jadi pada jenisnya itu ada yang kolom dan ini mesin milling, ada mesin press horizontal, terus ada juga yang universal juga Pak. Terus ada yang bed tipe milling machine juga, terus ada yang special purpose Pak. Nah, yang special purpose itu ada lagi dibagi Pak, yang mesin pressnya yaitu mesin press kopi, terus ada yang mesin press hobbing, gravier, terus ada yang planer dan CNC Pak. Jadi yang CNC tadi kita nggak perlu banyak menyeting lagi Pak dengan cara manual. Terus kita bisa menyeting dengan lebih mudah dengan cara memakai komputer, gitu Pak. Baik, terima kasih Mas Alif atas penjelasannya. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi untuk materi mesin press, karena setelah ini kita masuk ke praktek langsung di workshop kita. Nanti sebaiknya nanti job sheet-nya nanti akan Bapak bagikan, yang mana nanti kalian berkelompok mengerjakannya. Karena mesin kita cuma satu, nanti Bapak bagikan job sheet-nya. Silahkan nanti dibaca dulu, kemudian nanti sebelum melakukan praktek, ada baiknya nanti perhatikan alatnya apakah aman atau tidak. Kemudian nanti diperhatikan juga terkait sepatu safety. Kemudian nanti bajunya, kalau masih ada yang belum baju praktek, nanti tolong diganti dengan baju praktek. Sama nanti akan dibagikan sarung tangan, dan juga mungkin nanti ada yang pakai kacamata untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetap kita harus memperhatikan ketiganya untuk praktek nanti mesin perkakas. Baik, mungkin itu dulu yang bisa Bapak sampaikan terkait teori. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, nanti kita langsung saja ke workshop di bawah. Ya. Baik, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki praktek mesin perkakas, yaitu terkait dengan mesin press yang seperti sudah kita jelaskan tadi, yang sudah Bapak jelaskan di ruang kelas tadi.
Mungkin habis ini nanti kalian akan melakukan praktek terkait mesin fresh atau pembuatan roda gigi lurus. Yang mana nanti job sheet ini nanti akan Bapak bagikan. Yang mana di job sheet sini akan terlihat langkah-langkah kerjanya. Baik menyiapkan benda kerjanya, kemudian memilih modulnya, kemudian untuk perhitungan jumlah roda gigi, serta SOP dan juga K3 yang perlu kalian perhatikan. Kemudian juga di sini ada nanti terkait hasil dari praktek. Ini bisa nanti diukur. Nanti di sini akan ada nilainya, ada buat nilainya, baik dari prosesnya, kemudian dari produknya, apakah sudah sesuai dengan SOP yang ada, kemudian ketepatan waktu dalam penyelesaian. Apakah nanti kalian bisa selesai tepat waktu atau kalian perlu waktu tambahan. Kemudian dari hasilnya juga nanti akan kita ukur sama-sama apakah nanti bagus, hasilnya sesuai dengan job set yang ada. Baik, alangkah baiknya sebelum memulai praktek hari ini, bersama-sama kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa, silakan mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita silakan menggunakan alat pelindung diri dulu sebelum nanti memulai praktek. Silakan ambil. Baik, ini benda kerja yang kalian kemarin sudah melakukan pembubutan dan juga proses pengeboran untuk membuat dudukan. Karena kan sebelum dilakukan pembuatan roda gigi, si benda kerjanya ini harus dibuat dudukan supaya nanti bisa dipasangkan pada cak ini. Sebelum melakukan sebelum melakukan praktek, ada baiknya kita ukur dulu apakah sudah sesuai dengan yang ada di job setnya tadi. Itu coba diambil job setnya. Nah, ini bisa kita ukur untuk tebalnya. Ini di sekitar 18 mili atau 20 mili. Ini bisa kalian lihat sudah sesuai dengan ini. Kemudian diameternya itu ada di angka 48 mm ya. Jadi coba ada yang mau coba ukur dulu. Sudah sesuai. Baik, ya, sudah sesuai. Ini bisa kita taruh di bawah saja alat ukurnya supaya tidak jauh-jauh. Kemudian langkah selanjutnya silakan siapa yang mau ini memasang ke cak, silakan. Nanti dipasang ke cak, disesuaikan seperti ketika kalian menggunakan mesin bubut. Sudah? Baik, selanjutnya kita akan menghidupkan si mesin. Dan nanti mesin akan menyala. Kemudian langkah selanjutnya itu jangan lupa menghidupkan atau mematikan tombol si emergensinya ini. Dicek kembali apakah dia berfungsi atau tidak. Kemudian selanjutnya ini bisa kita hidupkan untuk si mesinnya. Ini untuk putarannya nanti bisa disesuaikan lagi. Kemudian langkah selanjutnya ini untuk merubah arah meja. Jadi mejanya bisa dinaik atau diturunkan. Kemudian kalau yang ini ini untuk maju dan mundur. Kalau ini untuk yang naik dan turunnya si meja. Kemudian langkah selanjutnya nanti kita harus menyesuaikan benda kerjanya ini, kita titik nolkan dulu. Baik, siapa yang mau mencoba? Silakan. Ya, di nolkan dulu.
matikan dulu aja. Diposisikan dengan benar untuk benda kerjanya. Kurang. Sudah. Baik, selanjutnya siapa yang di situ, sisi situ? Coba, satu orang. Ada yang melihat di sini. Nah ini silakan ini diputar apakah sudah di posisi 0 atau belum. Disesuaikan, kalau sudah tidak perlu diputar, dipaskan nolnya. Di sini, Pak. Ya, di 0 garisnya itu, lepaskan di titiknya itu. Kalau sudah, kencangkan kembali. Yuk. Baik, kemudian setelah dinolkan, karena ini kan nanti sesuai di modul itu kan harus mengerjakan sebanyak 18 mata roda gigi, sehingga 360 derajat atau satu lingkaran. Ini putarannya nanti itu dibagi 18 mata gigi, sehingga didapatkan jarak sebesar 20 derajat. Jadi nanti satu kali pemakanan itu setiap 20 derajat dari si putaran caknya ini. Ya, nanti disesuaikan. Kemudian selanjutnya itu proses penandaan atau penitikan. Itu silahkan ini kita harus nolkan dulu, baik di Z-nya, di Y-nya ataupun di X-nya juga nanti dinolkan juga, nggak apa-apa, nggak masalah, karena nanti yang akan bergerak atau yang akan berubah itu ada di Z dan juga yang X-nya nanti. Kemudian nanti silahkan siapa yang mau meneruskan untuk proses penandaan. Lagi, Mas Hafi. Silahkan diberikan tanda dulu untuk pas satu penitikan. Ya, diberikan hidupkan. Terus dekatkan terus. Ya, cukup. Kemudian selanjutnya silahkan diputar lagi sebesar 20 derajat tadi. Ya, angkat kembali. Baik, satu kali lagi. Ya, cukup. Jadi kita kembalikan lagi ke titik awal tadi. Nanti kita baru proses pemakanan. Kembalikan lagi ke titik 0. Diperhatikan garisnya apakah sudah sesuai dengan titik. Baik, dikencangkan kembali. Kemudian silakan lakukan pemakanan karena kita mengejar kedalaman sekitar 3 mili atau 0,300 mikron. Nanti ini Z-nya kita nolkan dulu. Nanti kita nolkan aja semua, nggak apa-apa. Nanti ini satu kali makan pemakanan ini nanti sumbu Z-nya sekali putar sampai sekitar 0,250 mikron. Karena di sini satuannya yang tertera yaitu satuan mikron. Memang nanti sampai di sini sekitar 3 mili. Nanti di belakang ini 0,250. Jadi nanti satu kali pemakanan itu sekitar 0,250 mikron. Ya, nanti silakan dilanjutkan untuk proses makanan. Siapa lagi? Ya, sedikit lagi. Hop. Ya, kali makan. Jika sudah, lanjutkan lagi pemakanannya. Ditambahkan 0,25. Nah, ini tadi kenapa Bapak meminta kalian menggunakan sarung tangan ataupun kacamata pelindung, karena ini bramnya atau apa namanya, tatalnya dia bisa terbang kemana-mana, makanya kita harus pakai baju safety, kemudian menggunakan kacamata pelindung juga. Jadi nanti harus diperhatikan nih, jangan terlalu dekat.
Silahkan lanjutkan sampai nanti tercapai kedalaman sebanyak 3 mm tadi. Apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai silahkan dilepas untuk benang kerjanya, karena sudah sesuai untuk sumbu Z-nya ini sudah di ukuran 3 mm. Silahkan untuk dijauhkan benang kerjanya dari si matanya mesin fresh itu. Silahkan dimundurkan. Nah, silahkan dimatikan dulu. Nah, silahkan Mas Agus untuk melepas benang kerjanya. Baik, silakan untuk melakukan pengukuran. Apakah sudah sesuai dengan yang ada di tampilan layar untuk kedalamannya? Sudah pas 3 mili? Ya, Pak. Ya, sudah pas. Baik, silakan untuk dibersihkan untuk si mejanya ini, baik dari oli ataupun silakan dikembalikan seperti semula. Baik, jika sudah selesai, selanjutnya nanti kita akan bertemu kembali terkait laporan. Nanti silakan dikerjakan sesuai dengan panduan yang ada di website. Silakan dikerjakan terkait pengerjaan mesin fresh untuk pembuatan roda gigi. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu penilaian dari produk kalian, yang mana sesuai di job sheet ini untuk produknya ada penilaiannya tersendiri, baik dari tebalnya, kemudian dari diameter, kemudian dari lebar, dan juga tinggi gigi serta kehalusan dari permukaan ini. Karena tadi kita sudah melihat prosesnya, kita sudah berupa nilai juga, misalnya penggunaan alat, kemudian langkah kerja, kemudian K3 dan juga terkait perawatan. Ini Bapak ukur dulu, ini sekitar harusnya kalau sesuai dengan di job sheet itu sebesar 3 mm untuk setiap giginya. Ini ada yang lebih dari 3 mili. Kemudian Bapak lihat ini juga ada yang tidak rata. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan kenapa jadi makanannya ini tidak rata? Ya, silakan Mas. Kalau itu mungkin pada saat waktu pemasangan dicat, Pak, dan pada saat penentuan titik nol senternya, Pak. Mungkin itu yang mengakibatkan tidak rata. Ya, betul. Karena tadi benda kerjanya sempat dilepas dan dipasang kembali, karena itu biasanya suatu permasalahan dalam pembuatan roda gigi. Dan biasanya ketika sudah di perusahaan itu kalian harus mengerjakannya memang harus sampai selesai, tidak yang lepas pasang. Kalau yang lepas pasang ya seperti ini hasilnya, dia tidak center atau tidak rata antara sisi yang sebelah sini dengan yang sisi sebelah sana, pasti akan ada ketidakrataan. Kemudian juga tadi Bapak lihat ada beberapa yang kedalamannya tidak sesuai, itu tadi mungkin laporannya bisa Bapak lihat. Oh ya, sini sudah ada hasil dan pembahasan serta gambar benda kerjanya. Baik, cukup. Terima kasih sudah melakukan proses pembuatan roda gigi. Nanti selanjutnya kita akan bertemu lagi di praktek-praktek lainnya. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Nanti untuk nilai nanti silakan ditunggu saja, nanti akan muncul di akun adlink masing-masing. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian paparan saya mengenai pelaksanaan pembelajaran pada bidang pengajaran. Saya senantiasa berkomitmen untuk menghadirkan proses pembelajaran yang inovatif, berpusat pada mahasiswa, serta selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Melalui penerapan pendekatan Outcome Based Education atau OBE, saya berharap dapat terus berkontribusi dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan berdaya saing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.